Nah, dimana nanti scoring ini sendiri ini sangat membantu rekan-rekan kita untuk skill up. Artinya kalau kita bermain ataupun bermain ke tempat stable itu tidak ada latihan untuk KBA, bahkan satu juga jarang. Yang paling kita belajar hanya tutoring saja. Nah, makanya dia dengan adanya scoring ini untuk memotivasi kembali teman-teman yang penggiat KBA-nya insya Allah sudah semakin bertambah dari tahun ke tahun. Dulu hanya paling saya, Kang Iqbal dan yang lain. Sekarang kan alhamdulillah sudah banyak teman-teman bisa kita. Nah nanti makanya nanti tiap bulan sekali insya Allah ini berarti ini pertemuan yang pertama di sini ya Kang ya. Ini pertemuan yang pertama di sini dan insya Allah nanti akan dibuatkan track permanen nanti di sebelah sana. Nanti bisa koordinasi dengan Pak Rudi ya. Nanti bisa diskusi dengan teman-teman nanti area lapangan ini tetap dipakai lapangan sepak bola, nanti di area sebelah sana ini dipakai buat KBA. Nanti bisa disediakan lagi nanti ada kalau misalkan ada buat area basic riding di antara ini nanti ada basic. Cuma nanti insya Allah nanti ke depannya seperti itu. Nah untuk seri pertama ini yang pertama yang terpilih adalah Mukhlis. Nah nanti seri kedua, seri ketiga, seri keempat sampai seri keenam itu adalah di puncak. Nah nanti apabila sudah masuk ke seri ke-6 berarti itu masuk untuk kejuaraan daerah. Untuk kejuaraan daerah di Perdana Jabar itu sendiri baik KBA ataupun on ground ya. Makanya dari sekarang kita harus sungguh-sungguh. Soalnya nanti ini belum tentu ini yang seri pertama, nanti juga tahu seri kedua di Garut atau di Pangalengan ataupun di daerah mana berdiri. Nanti biar tiap klub itu punya lapangan masing-masing. Misalkan di sini nih klubnya golongannya Bandung Raya kan bisa merapat di sini. Nanti klubnya Garut di sana. Nanti klubnya daerah Bogor, Karawang, dan sebagainya. Jadi ini nanti insya Allah akan terus aktif ya. Oke baik, mungkin itu perkenalannya ya, perkenalan untuk baiknya kita langsung menghadap ke kuda ya. Karena sering season ini bukan hanya masalah tunggang tapi masalah keselamatan si rider sama kudanya itu sendiri. Baik, kita sekarang ke kuda dulu yuk. Oke, pegang. Oke, baik ya teman-teman. Jadi ini namanya kuda. Ini namanya kuda. Tapi kita tidak tahu ini kuda itu kuda apa. Warnanya warna apa, terus keturunannya dari mana. Karena silsilah kuda itu sangat penting. Apalagi untuk penentuan harga jual itu sangat-sangat berpengaruh. Jadi ini KP atau G apa sandal Kang? KP. Nah, ada yang tahu KP itu apa? Nah, udah nyampe situ. KP itu peranakan dari sebenarnya sih ada KPI ada dan KP ya. Dan ini peranakan KP itu adalah jantannya G4, betinanya sandal. Maka lahirlah KP ya. Jadi lahirlah sini nih, namanya siapa? Jesur Rahman. Jadi berarti dia bapaknya itu G4 ya. G4. Sebenarnya ada satu lagi KPI, mungkin ini bapaknya KPI ya. Terus induknya sandal. Maka lahirlah ini. Maka lahirlah KP. Nah, nanti si KP ini jantan dikawinkan dengan betina yang sandal. Jadi KP2 misalkan, KP3, tapi kalau udah nyampe KP3 ya tetap anaknya jadi sandal. Jadi sandal terus, sandal sama sandal gitu. Ya. G juga sebenarnya bukan kuda luar G itu. G itu adalah perpaduan antara kuda WB sama kuda sandal sebenarnya. Dengan kuda sandal ataupun kuda-kuda G ya. Karena dia peranakan. Oke, baik. Ini warnanya napas. Kuda ini warnanya napas. Warna kuda banyak, salah satu ini warna napas, yang itu warna dragam ataupun merah, itu warna hitam, itu warna bopong, itu warna bopong, itu nanti bopong itu bisa jadi warna napas kalau udah tua. Terus warna dawuk itu warna biasanya lebih mahal karena nanti jatuhnya itu warna putih. Makanya bagi orang-orang teman-teman yang punya kuda dawuk itu harus dipertahankan, soalnya nanti kalau udah gedenya bagus, jadi warna putih, apalagi yang matanya itu yang ke coklat ke biru-biruan. Kayak albino gitu. Nah, kalau misalkan ada kuda seperti itu bagus. Kalau biasa kalau misalkan punya uang lebih dia beli aja gitu. Kan kadang-kadang ada tuh kuda dawuk ini tuh kayak bule-bule gitu putih gitu kan tuh. Nah itu bagus nanti soalnya kalau udah gede dia kalau sering di grooming mengkilap putih gitu bagus. Nah ini warna napas. Baik, sebelum kita menunggang kuda sebaiknya kita perkenalan dulu perlengkapan kuda. Perlengkapan kuda
ya, perlengkapan kuda. Yang pertama di sini ini namanya ada, mungkin di sini namanya amben kali ya. Ini amben atau halpet. Ini namanya halpet, bahasa benernya halpet ya. Terus di sini biasanya ada berbentuk jelly. Jelly di sini namanya jelly pad. Artinya agar si kuda ini punggungnya itu tidak rusak di sini. Biasanya kalau yang nggak pakai halpet di sini itu suka ada kayak borok-borok itu. Kapalan itu karena di sini nggak ada pengaman, sehingga si kuda ini kadang-kadang begitu besok dipakai minggu depannya kok larinya beda. Karena kenapa? Karena dia ada yang dirasa, ya mungkin di sininya sakit. Nah makanya di sini ada halpet, ada jelly pad. Baru ini namanya saddle ya. Ini saddle. Ini sebenarnya saddle untuk kuda poni karena dia ukurannya kecil. Ini kalau nggak salah ukurannya 14,5an ini buat kuda poni. Bagusnya buat kuda ukuran seperti ini pakai kuda ya, pakai saddle yang ukuran 17,5. Artinya 17,5 itu lingkaran si perut ini nih. 17 cm diameternya, 17 cm kalau ya. 17 diukur situ 17,5. Ada ukuran 18,5, 19 tergantung ukuran kuda. Nah, kalau untuk yang ini ukuran untuk kuda poni. Ya terus ini juga jenis saddle itu bermacam-macam. Kalau ini saddlenya saddle jumping. Nah, saddle jumping cirinya dia pendek di sini. Terus di sini ada area buat dudukan, buat jepitan. Nah, ini saddlenya untuk saddle jumping tapi nggak poni. Terus ada lagi saddle yang dipakai tuh sama tukang kuda tuh itu saddle racing. Itu saddle racing. Kenapa dipakai? Karena harganya mungkin murah, jadi bisa dipakai buat ojek ataupun yang lain. Tapi sebenarnya itu diperuntukkan untuk racing, buat pacu. Racing itu pacu ya, seperti itu. Terus ada lagi yang ini nih, yang hitam ini. Itu sebenarnya racing juga, cuman dia lebih mirip ke dressage. Kalau dressage itu dia anggota tubuh ini tertutupin, dia lebih panjang dan ininya tipis, enggak terlalu tebal. Jadi ininya panjang nih. Kirinya panjang sini biasanya. Coba diputar kan. Jadi sebenarnya harus pada itu. Jadi terus. Nah, kelihatan ya. Nah, yuk jenis pacu. Pacu itu ada ininya terus ininya tidak terlalu lebar, tidak terlalu panjang. Nah, untuk dressage dia lebih panjang sini, ininya tidak terlalu kembung. Terus kalau pacu ya itu tipis, bahkan ini tuh sama sekali pacu tidak ada sebenarnya. Tidak ada untuk pacu di sini ya. Jadi ini untuk saddle. Terus di sini namanya gert. Gert itu sabuk ataupun apa yang namanya gitu ya? Sabuk kali ya, pengikat ya. Nah, amben yang ini. Ini amben. Seberat. Ini sebrak. Ini amben. Sebrak itu halvet. Ya tadi. Nah, ini gert atau sabuk. Nah, cara pemakaian sabuk itu 4 jari dari ini. Nah, ini sebenarnya dia terlalu ke depan. Ke depan harusnya di sini. Nah, 4 jari di sini ini terlalu ke depan. Jadi sila kaki ininya tekan. Jadinya kalau bisa agak dipundurin sedikit. Nah, di sini settingannya harusnya 4 jari. Di sini 4 jari itu jangan terlalu kencang. Maksimal ya 1 jari itu nyampe ke sini bisa. Ini sudah oke. Cuman jangan terlalu kencang, kalau terlalu kencang kasihan juga. Terus pertama kita pakai untuk pemanasan jangan langsung dikencangin ya, jangan sekencang. Jadi dikasih kendor dulu, kita pemanasan. Kalau sudah misalkan mau siap dipakai event baru dikencangin. Jangan pertama pakai langsung dikencangin, nggak boleh, kasihan kudanya, dia butuh napas dulu ya. Kalau dikencangin nanti napasnya bisa pendek. Oke, baik, tadi ini saddle. Nah, ini namanya steer up ya. Ini namanya steer up ataupun apa di sini namanya? Bahasa Sangkurdi ya. Sangkurdi atau ini steer up. Oke, baik. Nah, ini ren. Teraje. Ini side ren. Ini side ren. Nah, ini ren. Dan ini tali buat yang daliin. Nah, untuk seluruh ini area ini ke sini. Ini namanya bridle. Nah, nanti bridle ini juga terbagi beberapa macam. Terbagi beberapa part. Misalkan ini di bridle ya.
Terus nanti kalau misalkan kuda yang bisa dikontrol, nanti di sini ada namanya saya rantai gitu buat ngekit dia biar dia bisa dikontrol. Biasanya kuda-kuda pacu yang dipakai buat basic riding kan susah dikontrol, kebanyakan itu pakai rantai. Jadi kalau dia macam-macam ditarik sedikit sakit dia. Oke, baik ya. Terus sepatu kuda ya. Sepatu kuda mungkin teman-teman juga sudah tahu, udah itu banyak jenisnya dan banyak macamnya. Nah, cuman kita yang bagi mempunyai kuda, kita harus memperhatikan benar-benar si kuku kuda itu sendiri. Kalau misalkan si kuku kuda seperti ini artinya kudanya terawat si ininya. Kadang-kadang si kuku kuda tuh ada yang gini nih, kayak satu. Jadi dia maju ke depan. Artinya si ininya tuh banyak nimpa aspal ataupun apa, sehingga si kuku kuda tuh naik. Nah, itu berarti si kuda itu nggak ada perawatan ya. Kalau ini insya Allah ada. Bagus. Oke, baik. Selanjutnya tadi kan sudah mengenal perlengkapan kuda ya. Perlengkapan kuda. Baik, sekarang perlengkapan untuk menunggang kuda. Perlengkapan menunggang kuda, di sini ada sepatu atau boot ya, terus ada lagi sebagian aksesoris yang lain buat membantu di sini bagi yang suka kuda ataupun t-shirt. Terus pakai helm ya, jangan lupa pakai helm, dan kalau bisa untuk bagi yang kudanya sulit kontrol pakai sarung tangan kuda, soalnya biar tangannya tuh nggak sakit. Saya sering dulu pakai kuda yang susah dikontrol sehingga butuh tenaga ekstra ya, karena saya juga capek, akhirnya ini pada melepuh ngontrol si kudanya, karena si kudanya itu sangat keras sekali dan ini butuh tekanan yang benar-benar tinggi. Jadi kalau nggak pakai sarung tangan, tangannya di sini pada melepuh. Mungkin teman-teman yang jarang biasa pakai sarung tangan udah terbiasa gitu ya, udah lama, nanti di sini tuh kapalan kerasa di sini, tukang-tukang pacu biasanya kapalan tuh di sini. Oke, baik ya, seperti itu perlengkapan kuda. Baik. Nah, terus sekarang bagaimana cara kita mengukur stir up dengan ideal tubuh kita? Ya, mengukur stir up ideal dengan tubuh kita. Ya, banyak ada beberapa sharing juga, entah itu ini benar atau enggaknya, tapi memang aktualnya sesuai. Jadi diukurnya itu panjang tangan kita. Nah, tangan kita di sini ini untuk basic riding biasa ya, khas riding biasa ya. Untuk khas riding biasa ini sampai di sini, panjangnya itu sampai di sini. Diukur, kita tegak lurus. Nah, berarti ini seukuran saya biasa pakai berkuda biasa ya, basic riding. Tapi kalau untuk ukuran saya berkuda, dia harus lebih pentokin ke dada kalau saya ya, pentokin ke dada agar pas tuh poinnya itu pas sempurna berdiri. Kalau ini nanti saya masih jongkok kalau ukuran segini ya, segini pas di ini bahu ya, bahu berarti ini pas bentuk riding biasa, bisa buat belajar equestrian ataupun biasa ataupun jumping ya, begini. Terus untuk pacu di otot biasanya, otot bahkan ada yang sampai di sini. Jadi pas kita tuh poin tuh bisa si perkuda tuh di sini, di kaki. Di sini, kalau kita kan di sini ya, di sini. Kalau pacu di sini nih, di kaki, di betis ini. Nah, makanya pas diukur ternyata dia di pergelangan ini nih. Namanya apa ini? Siku dalam. Siku yang pacu. Nah, untuk KBA saya sudah ada. Untuk yang basic riding kita ke ini. Coba yang akan coba ini contohkan untuk ini. Coba kalau diukur ya kan segimana? Nah, sudah ada. Ini kepanjangan buat si akang ini. Buat akang ini kepanjangan. Jadi untuk KBA ini terlalu panjang. Kalau bisa dipundulin lagi, dinaikin lagi satu ini aja, satu lubang. Tapi untuk basic riding berarti segini nih. Nah, segini. Itu sesuai dengan tekstur tubuh. Oke ya, baik. Setelah ini selesai, nah maka kita mulai menunggang kuda. Menunggang kuda baiknya dari awal ini kita harus mengetahui dulu risiko kita menunggang kuda. Risiko kita menunggang kuda yang pertama adalah jatuh. Cuman posisi jatuhnya itu beda-beda. Ada yang jatuh karena empennya kental, ada yang jatuh kudanya ngerem kita kepental ke depan, ada yang jatuh ke belakang, kita kudanya jumping. Nah, itu jatuh, ada 3. Terus satu lagi risiko dalam kita menunggang kuda itu kita bisa ditendang ya. Kalau
kita nggak kenal kuda, mungkin kan Ustadz sudah kenal kan kuda sendiri, jadi Ustadz di belakang kuda ini dia nggak apa-apa, mungkin sudah kenal, dan gurunya juga sudah jinak. Tapi beberapa kuda juga ada yang tidak mau didekati seperti itu. Jadi makanya kalau misalkan ada kuda, kita jangan coba-coba melintas di belakangnya. Yang sekiranya dia bisa nendang, jangan terlalu dekat. Tapi kalau dekatnya agak jauh nggak apa-apa, ya. Tapi kalau misalkan dekat jangan, ya, karena si kuda ini dia bisa melihat diameternya sampai 90 derajat. Gitu. Ya tidak ada orang di sana, belum tahu dia bisa nendang nanti. Jadi hati-hati. Terus di depan atau di samping kita bisa digigit, ya. Kadang kuda tuh ada yang nakal gitu ya, kuda yang nakal bawa yang deketin sudah telinga sudah waspada ke belakang, sudah mau ngerontok. Nah, juga hati-hati ya, hati-hati. Terus di samping juga dia bisa gigit, di samping sini juga dia bisa apa aja ya, bisa aja lah gitu kan. Kadang-kadang suka gitu juga. Sempat ada teman dia lagi latihan, ininya kosong, kerannya kosong, artinya pegangannya kosong, akhirnya kuda dia melintir, digigit ininya, digigit sampai dia berdarah. Digigit kalau kita nggak pakai cep ataupun boot ya risikonya gitu. Itu ya lumayan sakit juga gitu. Nah, oke baik ya, itu resiko dalam menunggang kuda. Oke, sekarang kita coba dilempar dulu. Nanti ini pengalaman lempar gigit kuda. Reviewnya. Oke ya, jadi sebelum urutan kita dalam menunggang kuda, yang pertama kita harus ngepasin dulu posisi kita. Apabila si strapnya panjang sebelah, bisa diperbaikin biar dia sempurna. Ya, kalau kita sudah sempurna, udah enak, kita sudah mulai bisa untuk melakukan jalan. Terus harus diperhatikan juga, apa yang saya sampaikan itu belum tentu benar ataupun belum tentu 100% benar, karena di luar sana juga metode dalam melatih kuda itu berbeda-beda. Ya, belum tentu yang saya sampaikan ini sama dengan yang akan nanti jumpai di stable-stable lain. Karena cara menunggang itu juga banyak caranya. Baik, untuk kuda kita ini kan awalnya jalan. Jalan itu posisinya si kaki ini jangan lihat, kaki ini jangan gini ya, jadi kita tuh gini nih, jadi ego kita ini mata kaki kita tuh numpuk ke bawah, neken ke bawah. Kalau kita neken ke bawah otomatis jipitan kita kuat di situ ya. Jadi jangan sampai ada yang naik kuda gini kakinya gini nggak bagus buat awal. Untuk 2 point sebenarnya nggak bagus juga, tapi tidak apa-apa. Ya, bagusnya gini. Di area dampal di sini. Gitu. Ya, jangan sampai kita naik kuda tuh dirinya di sini. Nah, ini tidak bagus karena kontrolnya susah. Ya. Terus Oke ya, terus cara kita jalan, badan kita sigap, dada kita maksudnya lurus ya, lurus. Terus kita ikutin tubuh kita tuh ikutin irama langkah kuda. Jadi tubuh kita nggak hanya diam, tapi tubuh kita ikut. Jadi tidak berat ke depan, lebih bagus kita agak berat ke belakang sedikit. Nah, jadi kita ngikutin, jadi badan kita tuh harus tegak. Terus cara belok mungkin untuk yang biasanya kita kan ditarik kiri ya, tarik kiri, tarik kanan. Tapi di dalam equestrian itu udah nggak pakai seperti itu. Jadi kalau kita mau belok kanan itu ininya kita tepuk, ininya kita ya kan ke kiri, kamu ke kanan ininya. Nah, ini hanya manteng aja, kita lepas. Itu ekstrian ya, ekstrian. Jadi kalau kita mau belok kanan, maka leher kiri yang ditekan. Kalau ke kanan, ini yang ditekan.
Jadi kita waktu naik kuda tuh nggak kelihatan si kuda itu belok kiri belok kanan. Kalau kita lihat orang desa kan kadang-kadang, loh itu kok nggak di ininya itu, tapi belok sendiri ya. Padahal ini nih. Atau untuk yang kuda udah terlatih cukup diketuk gini aja, ketuk gini ya satu ini, tak gitu dia udah ngerti. Oh ini ke kanan, ke kiri. Oke ya, terus untuk selanjutnya jalan. Setelah jalan itu ada dua jenis ya, ada jalan malas, ada jalan sigap. Jalan malas kadang-kadang kuda cuma nanya jalan biasa gitu, kayak orang nggak punya gairah. Tapi kalau misalkan kuda jalan sigap tuh seperti jalannya militer, jalannya tuh hidup gitu. Nah terus selanjutnya itu trot itu ataupun apa namanya ya, namanya trot mungkin ya, trot ataupun lari ringan itu ada dua jenis, ataupun trot ringan. Nah untuk trot, bagaimana kita posisi naik itu seperti apa, kita turun seperti apa, posisi kita naik langkah kaki kuda yang luar ke atas. Jadi langkah kuda yang luar ke atas, kita ke atas. Langkah kuda yang kiri ke dalam, kita ke dalam. Patokannya langkah kuda, ya. Patokannya langkah kuda. Jadi jangan sampai si langkah kudanya kiri kanan, tapi gerakan kitanya kanan kiri. Jadi nanti jatuhnya tuh gini. Nah, duluan jatuhnya tuh. Tapi kalau kita bareng, nanti bareng dep, jadi gini. Bareng jadi dulu gini. Oke ya, itu untuk trot. Terus ada lagi canter. Ya, canter juga sama, ada canter ringan, ada canter apa ya namanya ya? Ada canter ringan, ada canter cepat gitu ya. Canter cepat itu galop. Galop itu seperti kuda-kuda pacu, dia dua. Kakinya tuh dua, kaki itu loncat kayak cita. Cita kalau lagi lari kan dua, gini kakinya dua. Tapi kalau canter biasa gini. Terus bagaimana? Namanya canter kiri, canter kanan. Nah, canter kiri, yang dimaksud canter kiri adalah kaki kiri balik. Nah, kalau kita canter kiri, kita sebelah sini nih. Nah, berarti dia lari kudanya tuh kaki kiri duluan gini. Kaki kiri dulu, ya. Kaki kiri dulu. Kalau kita canter kanan, maka kaki kanan duluan. Jangan sampai kita arahnya ke kiri tapi canternya canter kanan, ataupun sebaliknya kita canter kanan kakinya yang duluan tuh kaki kiri, maka itu harus diulang. Jadi kita sebentar dulu canter kiri, canter kanan, termasuk kita di HBA. Di HBA ini trek finishnya atau dominannya setara kemana nih? Jangan sampai treknya tuh nikung ke kiri, finishnya ke kiri, kitanya canter kanan. Nah maka si kudanya akan sulit nanti pas di ujungnya, maka dia belok ke kirinya susah. Ataupun sebaliknya di ujung di finish beloknya ke kanan, ya canternya ke kiri. Nah, baiknya untuk HBA dan untuk memudahkan itu baiknya pakai yang kiri semua. Ya, kita mulai dari kiri, finish ke kiri agar canternya gampang, ya. Canternya gampang agar kudanya juga gampang untuk dikendalikan. Nah, terus satu lagi PR buat bentar ya, lewat ya. Bagaimana kita cara melakukan canter kiri, ya? Bagaimana kita cara melakukan canter kiri, bagaimana kita cara melakukan canter kanan. Nah, cara seperti ini sebenarnya itu untuk kuda-kuda yang sudah terlatih. Untuk kuda-kuda yang sudah terlatih di equestrian ataupun yang lain. Mungkin kalau misalkan HBA juga sudah terlatih ya itu bagus sekali gitu. Cuman kadang-kadang di kita, terutama di kita tuh belum paham cara menggunakan canter tuh awalnya seperti apa. Kita tuh hanya tahu kuda tuh tiba-tiba lari kencang, tiba-tiba lari, sebenarnya itu ada ininya, ada estetikanya gitu. Jadi kalau kita mau canter kiri, ya kita canter kiri, kaki kanan peluk dadanya gini, kaki kiri ke belakang, terus kita agak ditekan ke arah kiri. Nah makanya dia otomatis akan ke canter kiri, ya. Diulangi, kalau kita mau canter kiri, kaki kiri peluk ini, ya, bagian luarnya kita ke belakang. Nah, dia otomatis akan canter. Bagi kuda yang sudah terlatih, ya. Kalau kuda yang belum terlatih belum paham
kadang-kadang cuma pakai suara doang gitu kan, hop hop itu larinya. Sebenarnya dalam dunia berkuda itu suara itu menjadi cacat, ya. Kecacatan dalam menunggang kuda itu pakai suara, apalagi sampai ditakut-takutin itu nggak baik sebenarnya ya. Ya jangan sampai ada suara. Jadi kita tuh nyaris di kuda itu diam. Jadi yang kita main itu hanya tangan sama kaki. Nggak ada yang mungkin gimana cara ngelatihnya juga ya, belum tentu saya pakai yang seperti tadi saya sampaikan itu bisa buat kuda ini, belum tentu bisa juga karena gimana kuda itu dilatihnya ya. Apabila kuda ini dilatih kantornya dengan suara ya kita pakai suara aja, daripada kita pakai kita sampaikan ternyata nggak jalan-jalan kan capek-capek juga gitu kan. Terus jadi seperti itu, tidak usah pakai suara. Terus waktu kita waktu kita ngelatih kuda juga, waktu kita namanya apa yang longser YouTube. Longser juga Wah. bisa jangan pakai suara ya, kalau bisa jangan pakai suara, cukup pakai suara trot, yang kerjakan trot, misalkan hop berhenti atau stop gitu, itu cukup ya, tidak usah dari pagi sampai sore gitu-gitu terus. Nanti kalau kuda nggak dipakai suara itu nanti dia akan diem gitu. Jadi termasuk canter juga, kalau bisa canter jangan pakai suara ya, kita di sini hanya gini aja. Kalau kita mau ke dunia yang benar-benar profesional itu akan mengurangi nilai sebenarnya ya, tidak. Terus bagaimana tadi cara kita canter kanan? Canter kanan kaki kanan kita ke dalam, kaki kiri kita keluar, diketuk. Nah ini nanti ini sambil ditarik ke kanan, nanti dia otomatis akan canter kanan. Dengan catatan itu kuda yang terlatih seperti itu. Tapi kalau misalkan kuda yang dilatihnya hanya sebatas suara ya udah suara aja gitu. Karena belum tentu kuda juga mengikuti kitar kanan gitu. Karena kuda yang larinya hanya seperti itu. Oke ya, paling seperti itu. Terus satu lagi catatan buat teman-teman HBA juga, PR kita di HBA itu yang banyak mirip sama divisi lain, entah itu equestrian, polo dan yang lain, itu masalah ngerem ya. Masalah ngerem ini sangat fatal karena itu tidak di kehewanan ya. Saya kemarin lihat di sana ya, waktu kejurnas kemarin itu banyak yang ngeremnya itu sampai si kudanya itu kaget ya. Sampai ditarik sekuat tenaga gini, itu tidak boleh, nanti si kudanya rusak ya. Bagus yang ngerem itu pelan-pelan, sampai ditepuk-tepuk. Lebih bagus lagi cukup segini doang, nanti akan ini sendiri, pelan sendiri. Jangan sampai kita ngerem gini, mungkin kalau kita ininya kuat, kalau nggak kuat kan putus nanti kudanya bisa mabeng kemana-mana ya. Jadi seperti itu. Jadi PR kita tuh di dunia HBA itu yang pertama masalah ngerem, yang kedua masalah arah. Jangan sampai arah finish ke kiri kitanya canternya canter kanan, ataupun di arah finishnya kanan kitanya canternya canter kiri. Sebenarnya ini juga ada ini. Di sini kan masuk canter kiri, di sini belok ke kanan. Makanya ada kurang safety juga ya. Jadi lebih baik nanti kalau bisa ini ditebang biar lurus. Kita yang ada pohon kita nabrak. Nonton dong, tetap berjalan. Sama ya. Yang nurun apa? Lihat abinya lagi nyala apa? Ada jalan. Tuh, kenal itu bapaknya. Oh, belum makan. Ya, biasanya yang mau dilatih longser itu pilihan kapan? Di depan. Di depan. Kayak kucing ini. Balik langsung kucing meong meong datang langsung. Paling enak bisa kita kanan ya. Kemana? Kakinya apa kanan? Datang. Sana. Oke ya, sekarang kita akan jalan dulu. Ini jalan nih. Kecil. Posisi pegang ini ya. Jangan megangnya udah kali gini, jangan gini, ataupun gini. Ini sitting trot. Nah, ini sitting trot. Sitting trot.
Ya kakinya yang dua kemana? Jadi ini kan muter ke kanan. Jadi yang kaki kanan ini yang duluan. Ini namanya keter kanan. Jadi kaki dalamnya ya yang di depan ya. Kenapa aja tersawa ya? Acau ya bang. Boleh dong. Ya senyum sayang, aku semangat berjuang. Oh cantik kasihmu, jelas-jelas aku datang.